Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A2 TKBGA dalam mata kuliah Praktek Teknologi Beton Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan pembuatan benda uji kubu silinder. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Putri Ali, ada Adelia Eki, ada Rizky Julian, ada Nabila Fairani Yusda, dan yang terakhir ada Ferry Hardiansyah. Latar belakang. Penggunaan benda uji kubus sudah mulai dikenal pada tahun 1955. Namun, pemakaian benda uji ini masih sangat terbatas. Pengaplikasian benda uji kubus biasa digunakan pada proyek lingkup pekerja umum. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai pengukur kuat tekan beton untuk struktur pada bangunan. Sedangkan benda uji silinder dimanfaatkan sebagai pengukur kuat tekan beton dalam satuan megapascal. Pembuatan benda ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dalam penggunaan bahan material baru serta masalah lingkungan sekitar dan alam. Dasar teori. Berdasarkan peraturan SNI 031974 tahun 1990, terdapat beberapa aturan khusus yang wajib diikuti. Aturan tersebut meliputi 1. Benda uji berbentuk kubus harus memiliki ukuran 15 kali 15 kali 15 cm. Setiap cetakan kubus dilakukan pengisian adukan sebanyak 2 lapis. Tiap lapis dilakukan pemadatan dengan cara ditusuk sebanyak 32 kali. 2. Pengecekan kuota beton dapat dilakukan dalam selang waktu 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Hasil pemeriksaan dapat dihasilkan dari nilai rata-rata dari ukuran minimum 2 buah benda uji. 3. Apabila benda uji ditunjukkan untuk perencanaan campuran beton, proses pengadukan dapat menggunakan tangan atau manual. Pengisian bak pengaduk memiliki ukuran maksimum 7 liter. Proses pengadukan tidak boleh dicampuri dengan campuran beton untuk selam. 4. Perencanaan pembuatan benda uji dapat didasarkan atas aturan perencanaan beton sesuai SNI 032838 tahun 2000. Tujuan, percobaan ini bertujuan untuk mendapatkan beton yang keras dalam bentuk kubus dan silinder, yang nantinya akan digunakan sebagai benda uji dalam pemeriksaan kekuatan tekan beton. Alat 1. Alat uji tekan kubus dan silinder kapasitas 1500 kN atau compression machine. 2. Palu atau pemukul yang martilnya terbuat dari karet. 3. Timbangan atau balance ketelitian 0,1 gram. 4. Meja penggetar. 5. Kalibrasi mesin tekan tidak boleh melampaui kurang lebih 1% dari beban yang ditinjaukan. 6. Landasan beban harus dilengkapi dengan 2 buah landasan beban dengan permukaan keras yang terbuat dari baja. Bahan 1. Semen Portland sesuai dengan SNI 15249 tahun 1990. 2. Air sesuai dengan SNI 036861 tahun 2002. 3. Bahan tambahan sesuai dengan SNI 032495 tahun 1991. 4. Agregat sesuai dengan SNI 031750 tahun 1990. Prosedur pelaksanaan. A. Siapkan beton segar yang telah diaduk. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian selam. B. Basahi cetakan dengan oli atau pelumas, kemudian taruh di tempat yang datar. C. Pencetakan dengan pemadatan manual. 1. Ambil beton segar dengan sendok semen, masukkan ke dalam cetakan, padatkan dalam 3 lapis, tiap lapis masing-masing lapisan dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali, penusukan harus merata dan tidak boleh menembus lapis di bawahnya. 2. Pada lapisan paling atas, setelah selesai dipadatkan, permukaan diratakan kembali dengan sendok semen atau dengan menambahkan bagian yang bolong. Kemudian yang D, pencetakan dengan pemadatan maksimal atau mesin padat. 1. Ambil beton segar dengan sendok semen, masukkan ke dalam cetakan sampai penuh. 2. Letakkan cetakan atau mold berisi adukan di atas meja getar atau vibrating table. 3. Kencangkan baut pengikat sehingga mold terjepit dengan kuat. 4. Hidupkan mesin penggetar dengan cara menjalankan motor penggeraknya. Getarkan sesuai dengan lama waktu getaran yang diinginkan. Penggetaran dianggap cukup jika pada permukaan beton segar sudah nampak suatu lapisan air. 5. Setelah mencapai kepadatan tertentu yang diinginkan, matikan motor penggeraknya. 6. Ratakan permukaan dan tambal pada bagian yang bolong, kemudian bersihkan dari kotoran yang melekat di sekitar mold. E. Beri kode dapat dibaca dengan tanggal pembuatannya. F. Letakkan benda uji pada ruangan yang lembab. Lakukan pengujian atau bleeding. Cetakan yang G. Cetakan dibuka setelah berumur 18 atau 24 jam. H. Rawatlah
Benda uji dengan perendaman dilakukan pengujian sesuai umurnya untuk 3, 7, 14, dan 28 hari. Perawatan. A. Bersihkan semua peralatan yang telah dipakai dan letakkan kembali pada tempatnya. Lumasi kembali mold atau cetakan yang telah dipakai dan keluarkan beton dengan menggunakan oli atau pelumas untuk menghindari kerusakan akibat karat atau korosi. B. Penutupan setelah pekerjaan akhir untuk menghindari penguapan air dari beton yang belum mengeras. Tutup benda uji segera setelah pekerjaan akhir. Lebih dipilih dengan plat yang menyerap dan tidak reaktif atau lembaran plastik yang kuat, awet, dan kedap air. Goni basah dapat digunakan untuk menutup, tetapi harus diperhatikan untuk menjaga goni tetap basah sehingga benda uji dibuka dari cetakan. Letakkan lembaran plastik di atas goni akan melindungi goni untuk tetap basah. Lindungi permukaan luar cetakan papan dari kotak dengan goni basah atau sumber air lainnya sekitar sedikitnya untuk 24 jam setelah silinder dicetak. Air dapat menyebabkan cetakan mengembang dan merusakkan benda uji pada umur awal. C. Pembukaan cetakan dibuka pada benda uji dari cetakan 24 jam kurang lebih 8 jam setelah pencetakan. D. Lingkungan perawatan. Kecuali bila ada persyaratan lain, semua benda uji harus dirawat basah pada temperatur 23 derajat Celcius kurang lebih 1,7 derajat Celcius mulai dari waktu pencetakan sampai saat pengujian. Temperatur dalam pasir basah dan di bawah goni basah atau bahan yang serupa akan selalu lebih rendah dari temperatur di atmosfer sekitarnya jika penguapan terjadi. Penyimpanan selama 48 jam. Pertama, perawatan harus pada lingkungan bebas getaran seperti yang dilakukan pada perawatan benda uji yang dibuka. Perawatan basah berarti bahwa benda uji yang akan diuji harus memiliki air bebas yang dijaga pada seluruh permukaan pada semua waktu. Kondisi ini dipenuhi dengan perendam dengan air jenuh kapur dan dapat dipenuhi dengan penyimpanan dengan ruang jenuh air sesuai dengan AASTHO M201. Benda uji tidak boleh diletakkan pada air mengalir atau air yang menetes. F. Rawat silinder beton struktur ringan sesuai dengan standar ini atau sesuai dengan SMI 033402 tahun 94. G. Benda uji kuat lentur dirawat sesuai dengan cara yang sama kecuali selama dalam penyimpanan untuk masa minimum 20 jam. Segera sebelum pengujian, benda uji harus direndamkan dalam cairan jenuh kapur pada 23 derajat Celcius kurang lebih 1,7 derajat Celcius. Saat terakhir pada masa perawatan, antara waktu benda uji dipindahkan dari perawatan sampai pengujian diselesaikan. Pengeringan benda uji harus dihindarkan. Jumlah pengeringan yang relatif sedikit dari permukaan benda uji lentur akan menyebabkan tegangan tarik pada serat ekstrim yang akan mengurangi secara berarti kuat lentur yang seharusnya. Hasil uji. Hasil uji berupa laporan dengan data tabel seperti gambar terlampir. Berikut ada uraiannya, silindernya dengan diameter dan tingginya, lalu ada jumlahnya. Jadi setiap benda uji dibuat berpasangan. Berikut ada gambar cetakan atau mold berbentuk kubus 15 x 15 x 15 cm, ada gambar cetakan berbentuk silinder diameter 15 cm, tinggi 30 cm atau 20 cm. Kemudian ada cetakan mold berbentuk balok dengan ukuran dalam 15 x 15 x 60 cm atau 20 x 20 x 80 cm. Kesimpulannya, dari percobaan yang sudah dilakukan, kita dapat mengetahui cara-cara membuat benda uji kubus ataupun silinder serta bim atau balok dari suatu campuran beton di laboratorium berdasarkan data Joknis formula atau campuran percobaan beton dan hubungannya dengan kekuatan tekan beton. Berikut daftar pustakanya dari buku Tri Mulyono Pengujian Beton Keras dan Evaluasi Pekerjaan Beton, ada dari web Indopreka ST, lalu ada dari web ilmusipil.com. Cukup presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.